Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarsi Dirgantara bersama rekan saya Ila Nur Falidala dan Nurmila Indah akan membawakan materi tentang Islam dan kajian ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan dan sangat cepat, sedangkan agama bergerak dengan lambat sekali. Karena itu terjadi ketidakharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pertentangan itu terjadi bukan hanya antara agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga antara agama dan ideologi yang dihasilkan oleh pemikiran modern yang erat hubungannya dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dampak lebih jauh dari pengetahuan ini, pertentangan ini terutama di dunia sedang berkembang, termasuk negara kita di Indonesia yang masih mencari-cari atau memantapkan identitasnya dalam menimbulkan instabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Islam memiliki jaringan konseptual yang sangat kaya raya. Karena itu tidak berlebihan kalau di dalam Al-Quran ia dipilih untuk menjadi nama agama, yaitu din baru yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perkataan Islam berasal dari kata silm atau yang berarti damai, atau dari bahasa Arab yaitu salama yang berarti tentram, damai. Damai di sini bisa mengandung bahwa Islam mengandung makna masuk ke dalam suasana atau keadaan damai dalam kehidupan individual maupun sosial. Ciri-ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu, yaitu sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, seperti yang dilakukan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam hadis-hadis juga Nabi mempertanyakan yang memuji orang-orang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu, yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Talabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Hal ini betapa pentingnya bahwa setiap orang itu diharuskan untuk mencari ilmu. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan, maka rujukan utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan, serta ringkas Jalaluddin Rahman dalam bukunya Islam Alternatif menjelaskan manusia diangkat sebagai khalifah dan dibedakan dengan makhluk Allah yang lain karena ilmunya. Al-Quran menceritakan bagaimana Adam alaihissalam diberi pengetahuan tentang konsep-konsep seluruhnya, al-asma, khula, dan malaikat disuruh bersujud padanya. Kenapa rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan hadis Nabi? Pertama, Al-Quran adalah sebagai ilmu pengetahuan yang awal sekali untuk direnungkan, seperti halnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan maknanya oleh orang-orang yang berilmu. Hal ini bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak serta-merta diturunkan, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang berbicara tentang tujuan ilmu, seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, menyaksikan kehadirannya, berbagai fenomena yang kita amati, mengagungkan Allah serta bersyukur kepada yang di samping itu. Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu. Antaranya itu ilmu harus menentukan keteraturan sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta.
Bagaimana cara kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran? Yang pertama, lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Bagaimana caranya? Eksperimen seperti kita melakukan hal-hal yang belum dilakukan orang lain, seperti penemuan-penemuan para profesor-profesor yang sekarang ini seperti alam tata surya ini ada seperti kan orang yang menuju ke bulan seperti itu juga sebuah eksperimen yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan kemudian pengamatan indrawi seperti apa, kita melihat seperti contoh padi itu semakin tua semakin menunduk. Nah, hal itu bisa dikatakan indrawi, melihat kemudian difikirkan, nah dirasakan, difikirkan, di situ akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, lewat akal, yaitu dengan jalan ta'akul, tafakuh dan tafakkur. Jadi dari indrawi tadi kemudian kita difikirkan, difikirkan dengan akal kita, dengan ta'akul, tafakuh dan tafakkur, yaitu merenung, direnungkan, memikirkan, memahami dan mempelajari dari apa yang sudah kita pelajari seperti itu, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita bicarakan, itu dipelajari, direnungkan, difikirkan, kemudian dipahami. Itu akan menghasilkan. Yang ketiga, yaitu lewat wahyu atau ilham. Lewat wahyu atau ilham itu Allah itu memberikan pada manusia itu dikehendaki tanpa proses berpikir atau pengamatan empiris, tapi diberikan secara langsung. Bagaimana contohnya? Seperti kita ketika mau berbicara, kita mau bicara apa, tetapi suatu ketika kita serta dengan tanpa kita memikirkan banyak lebar, kita tahu apa yang baru kita lakukan. Nah, seperti kita berbicara tanpa kita berpikir terlebih dahulu, kita langsung mengungkapkan apa yang kita bicarakan ketika kita sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, seperti itu. Dari apa yang kita pikir tadi, dari apa yang kita amati, pahami, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita lakukan tentang ilmu, maka muncullah pengaruh temuan-temuan sains terhadap perubahan Islam. Sejak abad ke-19 hingga kini, salah satu persoalan besar yang diangkat oleh para pemikir adalah sikap yang harus diambil terhadap ilmu pengetahuan modern di dunia barat. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang disebut terakhir ini memang banyak menentang kaum muslimin karena tidak memiliki dasar yang akurat dan tidak memiliki dasar yang tepat. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kontak yang semakin insentif antara dunia Islam dengan peradaban barat. Dengan adanya perubahan-perubahan perkembangan, maka respon terhadap pembaruan kaum muslimin juga dengan dunia modern melahirkan berbagai macam aliran pemikiran seperti aliran salaf dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan aliran tajdid dengan semboyan maju ke depan bersama Al-Quran. Dan keragaman tersebut muncul sebagai sebutan kaum tradisionalis, modernis dan renaissance. Sehingga pemikiran-pemikiran tersebut muncul seperti bisa dikatakan sebuah pembaru, padahal tanpa didasari dengan keimanan yang kuat dan didasari dengan para ulama-ulama sekarang. Dari dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa Islam sebagai agama dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan dan menempatkan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan pada derajat yang terhormat, derajat yang tinggi. Semua ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan kealaman, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara keduanya. Sehingga perkembangannya temuan sains barat beserta ide-ide yang timbulnya berpengaruh besar terhadap munculnya ide-ide dan gagasan pembaruan di dunia Islam. Jadi pembaruan dalam Islam memang sangat dianjurkan selama pembaruan itu tidak mengebiri ajaran-ajaran Islam yang otentik, akan tetapi justru memperkuat dan mempertinggi dan mengangkat martabat umat Islam di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekian dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.